warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman pecinta sejarah, kajian video kita kali ini tentang beberapa peninggalan milik Tunku Abdussalam bin Tunku Syekh Burhanuddin yang sudah berumur ratusan tahun lalu. Jadi sebelum kita melanjutkan kajian ini, apabila video kami menarik bagi sahabat-sahabat semua, jangan lupa like dan subscribe channel kami agar channel kami selalu bisa menyajikan motivasi dan inspirasi tentang sejarah tanah air. Apabila video kami bermanfaat bagi semuanya, jangan lupa komentar dan bagikan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah masa lalu. Tunku Syekh Abdussalam, anak dari Tunku Burhanuddin, atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Tunku Syekh Dipasi. Beliau merupakan keturunan campuran Turki dan Kurdi karena ayah beliau berasal dari Turki. Beliau merupakan seorang wali Allah pada abad ke-16. Tunku Syekh Abdussalam banyak menghabiskan masa hidupnya di Desa Waido, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Aceh. Tunku Syekh Abdussalam menuntut ilmu ke Mekah dari Aceh hingga selama lebih kurang 15 tahun. Pada saat beliau pulang ke Aceh, sempat menjabat sebagai Kadi Agung Kerajaan Khidir yang berpusat di Kemala. Saat kerajaan Khidir tersebut hancur disebabkan peperangan besar, beliau kembali menetap di Desa Waido, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Tunku Syekh Abdussalam atau lebih dikenal dengan sebutan Tunku Syekh Dipasi. Di samping mengajari tentang ilmu agama kepada masyarakat, beliau juga mahir dalam bidang pertambakan, perikanan, dan pertanian. Bahkan seluruh masyarakat Aceh mengenal beliau sebagai sosok ulama dan wali Allah yang mahir dalam bidang pertanian dan pertambakan. Sekarang makam beliau terletak di Desa Ilgebe, Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Banyak masyarakat Aceh yang menziarahi makam beliau, bahkan ada yang dari luar Aceh, baik menunaikan nazar, membaca yasinan, dan berdoa. Di ketika beliau meninggal, banyak meninggalkan sejarah yang sudah berumur 300 tahun silam. Di antara beberapa peninggalan beliau yang masih ada adalah 1. Masjid Dasar Guci Rumpong. Masjid tua ini milik Tunku Syekh Abdussalam bin Tunku Syekh Burhanuddin. Masjid yang beliau dirikan di ketika beliau masih hidup saat beliau kembali dari Kemala sekitar abad ke-16. Masjid tua ini bernama Masjid Guci Rumpong yang terletak di daerah Pekanbaru, Kabupaten Pidi. Sampai sekarang, masjid ini masih berdiri kokoh dengan beberapa bagian yang sudah dipugar baru-baru ini. Di masjid ini juga terdapat beberapa peninggalan Tunku Syekh Dipasi yang sudah berumur 300 tahun yang lalu, dan juga konon dikatakan masyarakat di sekitar dan penjaga makam di masjid inilah beliau melempar tongkatnya ke daerah Pasi Ilbe, makam beliau saat ini. Yang kedua, 2 buah guci rumpong. Tunku Syekh Abdussalam bin Tunku Syekh Burhanuddin semasa hidup beliau sering menggunakan guci rumpong sebagai tempat wuzuk dan tempat penampungan air wuzuk untuk minum. Guci yang beliau gunakan semasa hidupnya masih terdapat di komplek Masjid Guci Rumpong dan di komplek makam beliau di Pasi Ilbe. Air dari 2 buah guci ini sekarang dijadikan tempat minum dan cuci muka bagi penziarah. Dari kedua guci inilah banyak masyarakat yang mengambil berkah karena mengingat semasa hidup beliau digunakan sebagai tempat wuzuk. 3. Tongkat Khatib Khutbah. Sekarang di Masjid Baru Guci Rumpong terdapat tongkat khutbah milik Tunku Syekh Dipasi. Dulu sebelum didirikan masjid baru ini, tongkat khutbah milik Tunku Syekh Dipasi terdapat di dalam Masjid Tua Guci Rumpong. Karena mengingat keberkatan tongkat tersebut dan juga tidak digunakan lagi Masjid Tua sebagai tempat Jumatan, maka panitia masjid mengambil tongkat tersebut dan meletakkannya di masjid baru. 4. 2 buah batu prok. Batu prok adalah batu yang digunakan Tunku Syekh sebagai tempat berdiri saat berwuzuk. Dahulu batu prok ini hanya sebuah batu biasa
Namun sebab dinamakan batu prok karena dari bekasan tetesan air wuzuk Tengku Syek menjadikan batu ini berlubang yang cukup banyak. Ibarat kayu dimakan rayap. Batu prok peninggalan Tengku Syek sekarang bisa kita jumpai di depan Masjid Tua Guci Rumpong dan satu lagi di depan balai tempat berfluah beliau. Namun ada juga masyarakat sekitar yang mengatakan batu prok ini dahulunya hanya sebatang kayu. Namun dengan berkat karamahnya Tengku Syek, batu ini atas izin Allah berubah menjadi batu. Dan ada juga sumber lain yang mengatakan batu prok ini dahulunya sebongkah batu. Sekarang batu prok ini digunakan sebagai tempat cuci muka bagi yang berziarah ke Masjid Rumpong. 5. Sebatang purih. Purih adalah sebatang bambu yang digunakan tangga untuk memanjat. Purih tersebut semasa hidup Tengku Syek digunakan muazzin untuk naik ke atas untuk mengumandangkan azan. Dan purih tersebut juga digunakan untuk memperbaiki atap. Sampai sekarang purih tersebut masih kita dapatkan di dalam masjid tua yang terikat di salah satu tiang khutbah masjid. Walaupun sudah sedikit lapuk karena sudah berumur ratusan tahun. 6. Manuskrip khutbah Jumat. Manuskrip khutbah Jumat merupakan catatan khutbah selama setahun sesuai kondisi bulan. Ditulis teratur. Jika bulan Zulhijjah, maka khutbah disampaikan tentang haji. Jika bulan Muharram, temanya menyangkut perihal Muharram, begitu juga seterusnya. 7. Jambu Kanduri. Jambu Kanduri merupakan sebuah balai yang dibangun pada masa Tengku Syek untuk melaksanakan kenduri dan berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. 8. Serembek. Serembek merupakan Al-Quran yang ditulis langsung dengan tangan Tengku Syek sendiri. 9. Weng Tube. Weng Tube merupakan gilingan tebu tradisional yang dibuat manual dari potongan pohon kayu. Sejarah dari Weng Tube ini adalah berawal daripada suatu hari ketika Tengku Syek pulang menuju Waido, beliau singgah sebentar di kawasan Kampung Mlang, Kecamatan Simpang 3. Karena kehausan, beliau meminta seteguk air tebu yang sedang diperas oleh salah seorang penduduk Kampung Mlang tersebut, persisnya di kedai Kampung Mlang sekarang. Air tebu yang diperas warga tadi akan dimasak menjadi manisan. Air tebu diperas dengan menggunakan Weng Tube yang ditarik oleh kerbau. Tengku Syek menghampiri warga tersebut dan meminta sedikit air tebu yang diperaskannya. Orang tadi tidak mau memberikannya dengan alasan air tebunya untuk dimasak, bukan untuk diminum. Mendengar jawaban orang tersebut, Tengku Syek langsung bergegas pulang menuju Waido. Dalam perjalanan pulang, beliau tanpa sengaja menoleh ke belakang. Terlihat Weng Tube tadi mengikutinya tanpa ditarik oleh kerbau. Sungguh aneh. Melihat hal itu, beliau langsung berhenti sambil berujar ke Weng Tube, "Jangan kau ikuti saya pulang ke Waido." Setelah Tengku Syek mengatakan hal tersebut, Weng Tube dengan sendirinya berhenti dan tidak lagi mengikuti beliau pulang ke Waido. Weng Tube sekarang bisa kita jumpai di kawasan antara Kampung Mlang dengan Waido. 10. Lung Bintang. Lung Bintang adalah sebuah aliran air irigasi sungai yang menghubungkan Kampung Mlang dengan Kemala. Sungai ini bermuara ke laut Kecamatan Simpang 3 Sigli. Lung Bintang adalah sungai yang dahulunya digariskan dari tongkat Tengku Syek di Pasi. 11. Tengu Bebas Tupai. Diceritakan pada suatu hari beliau datang ke Kampung Tengu, Kecamatan Simpang 3 dan Bentayan yang ada di Kembang Tanjung. Hal ini sering dilakukannya bahkan ke kampung-kampung lainnya. Ketika tiba di Tengu, diceritakan bahwa beliau beristirahat di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba, tupai yang ada di pohon kelapa tersebut kencing dan jatuh menimpa kain Tengku Syek. Melihat kainnya tertimpa tupai, beliau merasa kesal dan berkata yang intinya agar kampung tersebut aman dari serangan tupai. Sampai sekarang pun tak ada seekor tupai pun yang bertahan hidup di daerah Tengweng. Bahkan banyak juga masyarakat yang menguji membawa tupai dari luar Kampung Tengu untuk dilepaskan di Kampung Tengu. Dalam waktu dekat, tupai tersebut hilang, bahkan mati dengan sendirinya.
12. Pematang tambak rusak. Kisah ini setelah beliau meninggal ketika seluruh warga mengantar jenazah Tengku Syek dari Waido menuju Ilebe. Untuk mempersingkat perjalanan, ditempuhlah dengan melewati pertambakan yang pada saat itu mulai dikerjakan pemilik. Ada seorang pemilik pertambakan yang melarang jenazah Tengku Syek diusung melewati pertambakannya dengan alasan pematang yang dibuatnya akan rusak terinjak pengusung jenazah. Akhirnya pengusung mengambil arah jalan lain untuk sampai ke Pasir Ilebe. Sampai sekarang pun pematang tambak tersebut selalu rusak walaupun setiap tahun diperbaiki. 13. Rumah Aceh. Rumah Aceh milik Tengku Syek sudah berumur 300 tahun lebih. Di rumah inilah Tengku Syek menetap dan menjadikan tempat tinggal bagi beliau. Ketika kembali Tengku Syek dari Kemala, kondisi rumah Tengku Syek sekarang sudah mulai membaik dan hampir selesai dipugar kembali. 14. Balai Khulwah. Balai Khulwah merupakan balai yang digunakan Tengku Syek sebagai tempat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Balai Khulwah inilah beliau sering menyendiri dalam berubudiyah kepada Sang Khalik. Kondisi Balai Khulwah sekarang masih berdiri kokoh, sekalipun sudah sedikit dipugar. Bahkan, banyak juga masyarakat menjadikan balai ini sebagai tempat mencari barokah dan juga tempat beribadah di ketika bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam menceritakan sejarah beliau, kami selaku kreator sejarah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan sedikit banyaknya yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada sahabat yang lebih mengetahui tentang sejarah beliau, mohon untuk menceritakan di kolom komentar.